mulai membandingkan tentang si Judas. Si Judas ini adalah seorang Galilea juga yang pernah mewartakan tentang satu ajaran baru. Ketika dia mati, ajaran itu kemudian tidak berkembang. Lalu dari situ dia menarik kesimpulan untuk ajaran-ajaran para murid yang mereka mewartakan tentang Yesus. Jadi dia katakan bahwa kamu tidak boleh menjatuhkan hukuman atas mereka itu. Biarkan mereka mewartakan ajaran mereka. Kalau memang ajaran itu benar-benar dari Allah, mereka jadi tetap langsung selama-lamanya. Tetapi kalau ajaran ini dari manusia, berarti dia tidak bisa bertahan lama. Dia akan bisa ajaran dari Judas ini. Jadi ketika kamar dia ahli kitab, dia membuka mereka punya pikiran itu. Kemudian sidang itu ditutup dan rasul-rasul ini kemudian mewartakan tentang kebangkitan Yesus dengan pikiran. Tidak ada halangan, tidak ada tantangan-tantangan kesulitan, terutama ketika mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu gambaran singkat dari kisah para rasul, terutama kantor Gamaliel yang menyelamatkan murid-murid dalam perbuatan mereka. Lalu dari situasi itu ketika mereka menghubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Memang Yohanes melihat sesuatu yang berbeda dalam penulisan ini, yaitu dia berusaha menguji iman para rasul. Murid-murid yang mengikuti dia berusaha menguji iman mereka. Sejauh mana mereka mengerti tentang siapa guru, siapa Yesus yang mereka ikuti. Jadi ketika banyak murid-murid, orang-orang banyak mengikuti Yesus, dan Yesus sudah tahu, dan dia berusaha bertanya kepada mereka. Namun ada murid yang katakan, kita suruh mereka pulang saja ini setelah sebentar dia tidak terus daripada banyak orang nanti jangan bersamakan mereka. Ada yang berusaha memahami tentang Yesus akan membuat sesuatu, tapi mereka masih berkurang dengan kemanusiaan mereka. Di saat itu mereka tidak mengandalkan Tuhan yang ada di sini, tapi mereka mengandalkan manusia. Dan ketika Yesus bertanya, sebaiknya kita sudah tetap pulang karena di sini tidak ada Yesus untuk mereka memberi makanan Yesus. Lalu kemudian ketika Yesus bertanya kepada Filipus, lalu Filipus juga dia katakan, di sini memang ada orang roti seharga 205. Bagaimana kita membeli yang itu kurang dengan orang ini dengan harga semacam ini? Pasti kita bangun harus tuliskan kepada situasi tidak ada uang. Jadi Filipus ini tidak mengandalkan gurunya ini, tapi dia masih memikir tentang ekonomi manusia.